Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari esensi yang timbul dan tumbuh dari puasa yang kita telah lakukan. Jadi bukan hanya rutinitas, tapi kita memerlukan puasa. Musuh utama kita adalah hawa nafsu. Ketika pertama kali Allah ciptakan hawa nafsu disuruh sujud sama Allah, tidak mau. Kemudian ketika Allah bertanya, ya nafs, alastu birabbikum, wahai nafsu, apakah kau mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Kemudian nafsu, aba, bukan, kau bukan Tuhan kami. Masya Allah, beda dengan kita sebagai manusia. Ketika Allah tanya kepada kita, wahai manusia, alastu birabbikum, wahai manusia, mengaku tidak bahwa aku ini Tuhanmu? Bersaksi tidak? Meyakini tidak bahwa aku ini Tuhanmu? Kata Allah, bala syahidna, ana abduk wa anta rabbi. Benar, kami saksikan, kami inilah hambamu dan engkau adalah Tuhan kami. Masya Allah. Tetapi sahabatku, karena nafsu ini tidak mau mengakui, akhirnya Allah menghukumnya dengan berpuasa. Dengan puasa lah nafsu tunduk, akhirnya mengaku bahwa Allah adalah Tuhannya. Begitu juga dengan kita sekarang ini. Untuk mengendalikan hawa nafsu kita pengekangan. Tidak membiarkan mata ini jelalatan seluas nafsunya. Tidak membiarkan mulut ini berkata-kata sepuasnya, berdusta, berghibah dan lain sebagainya. Tidak semata-mata atau tidak sebebas-bebasnya telinga ini mendengarkan kata-kata, kecuali disaring. Bukan hanya mendengarkan kata-kata nista yang sering kita dengar, tetapi kita antisipasi, kita menghindar, kita dengarkan tausiah, ceramah. Masya Allah. Kemudian dari kaki kita, tangan kita, dan seluruh panca indera ini, semuanya kita gunakan buat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengantisipasinya. Puasa mengajarkan kepada kita ingin makan halal siang hari, tapi ketika puasa haram. Ingin minum halal pada siang hari di luar Ramadan, tapi ketika dalam bulan Ramadan haram. Kenapa? Karena kita berpuasa mencoba mengendalikan hawa nafsu yang liar dalam diri kita. Sehingga keluar Ramadan ini, kata Rasulullah SAW, tuba liman ja'al aklahu amamah. Sangat beruntung bagi kita yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Otak dan iman ada di depan. Otak dan iman menjadi panglima. Subhanallah, ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Karim. Mudah-mudahan ya Allah, hawa nafsu di belakang, bahkan kita hempaskan sejauh-jauhnya, yang menjadi boncengan buat iblis dan syaitan laknatullah alaihim. Kita menjadi mukmin yang sejati. Kita menjadi mukmin yang benar-benar mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan. Kita perlu ibadah. Kita membutuhkan ibadah kepada Allah. Yang kesemuanya itu tidak lain dan tidak bukan menggembleng diri kita menjadi manusia yang tahan uji dan tahan banting. Sehingga tertanam dan terpatri esensi dalam setiap ibadah. Dari sholat, zakat, puasa. Itu menjadi universitas buat rohani kita. Dan kita berharap tertanam esensi yang positif buat kita, sehingga kita menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Syahadat, komitmen keimanan. Sholat bisa menjauhkan diri kita menjadi orang yang pandai dalam mengantisipasi perbuatan keji dan munkar. Zakat bukan hanya membersihkan harta kita, tetapi mengasah ketajaman rasa sosial kita, yang kita sangat perhatian dengan orang fakir, miskin, dan lemah. Yang mudah-mudahan itu sebagai asahan yang ampuni, sehingga kita bisa bersyukur atas aneka macam nikmat, corak ragam rahmat yang Allah berikan kepada kita. Puasa pula menggembleng kita menjadi manusia yang bertawakal penuh, menyerahkan sepenuhnya ketika kita berhaji, berihram, sama dengan kita makaikan kafan menghadap Allah utuh ikhlas tanpa ada yang dibedakan satupun. Nah, kita berharap ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, esensi yang ada kita raih sampai Allah menjanjikan yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan memantapkan hati kita
sebagaimana kita latih, kita biasakan selama kita hidup di dunia. Ketika pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan kepada kita, kita bisa menjawab dengan penuh keimanan dan keyakinan dan kelancaran. Sampai Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatim mardiyah. Irji'i ila rabbika radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, masuklah ke dalam surgaku wahai hambaku. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikanlah hamba seperti mereka yang Allah janjikan masuk ke dalam surganya. Ya Allah, sudi kiranya berikan kekuatan hamba untuk terus berusaha sampai tetes darah penghabisan, sampai detik-detik penghabisan nyawa hamba. Ya Allah, menjadi hambamu yang pandai merefleksikan setiap ibadah yang hamba lakukan, sehingga ketajaman ibadah bukan hanya hablum minallah, bukan hanya hubungan hamba kepada engkau secara vertikal, tapi juga tajam dan fleksibel hubungan hamba sesama makhlukmu, hablum minan nas, yang berharap semuanya itu mendapatkan keridhaan dari engkau. Ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.